Assalamualaikum, balik lagi di Fatan Aisyah Channel. Tempat dimana nonton film nggak bikin ngantuk. Bahkan buat yang lagi makan mie instan, kali ini saya bakal ngebahas film yang plot twistnya bisa bikin otak muter kayak kipas angin. Jadi siapin wudhu, kopi, dan cemilan favorit kalian. Dan jangan lupa klik tombol like-nya dulu biar ninjanya nggak ngambek. Bodo amat gua ngambek, bodo amat gua ngambek, bodo amat. Bodo amat. Oke, daripada kelamaan ngoceh, langsung aja kita gas ke alur cerita filmnya. Dan inilah Under Ninja 2025. Cerita diawali dengan menceritakan terkait kehebatan ninja Jepang pada Perang Pasifik. Pada masa itu, ninja Jepang yang menjadi musuh terberat bagi sekutu nyaris menghabisi toko panglima perang. Jika saja ninja yang pro terhadap Amerika tidak melindunginya, di mana tragedi itu membuat panglima tertinggi emosi dan meminta pemerintah Jepang agar memberikan daftar nama para anggota ninja, termasuk membubarkan semua organisasi. 日本へ進駐した GHQ が特別命令第1号で命じたのは 70 tahun kemudian, semenjak Perang Pasifik berakhir, ninja Jepang yang di awalnya dinyatakan telah musnah kembali menunjukkan keberadaannya dalam era konflik baru, di mana hal itu terbukti dari ditemukannya mayat prajurit dengan bekas luka serangan yang hanya dapat dilakukan oleh seorang ninja, sehingga dapat dipastikan jika para ninja elit masih hidup, terlibat dalam aksi pembunuhan hingga sabotase secara rahasia. 消滅したかに思えた忍者の精鋭は Pada masa sekarang, lebih tepatnya tahun 2025, seorang ninja wanita bernama Suzuki yang bekerja sebagai agen sastra novel tengah menemui seorang penulis novel untuk mengecek kelayakan hasil buatan orang itu. Hingga tak lama, Suzuki mendapat pesan dari atasan yang memintanya agar menangkap sosok pemburu ninja asing yang diketahui sedang berkeliaran di wilayah itu. Sesampainya di lokasi yang diberikan, Suzuki yang melihat keberadaan si pemburu ninja tanpa buang waktu langsung menghadapinya. Ia yang tidak mengetahui pasti siapa atau organisasi mana yang telah mengirim si pemburu hanya mengingatkan agar lebih baik tidak macam-macam terhadap ninja Jepang. Atasan Suzuki bernama Kato yang juga datang ke sana sengaja menonton pertarungan dan telah menyiapkan ninja lain. Andai kata Suzuki kalah dari si pemburu, namun saat Suzuki mulai terdesak, datang ninja lain bernama Kuro yang tidak diduga kemunculannya. Entah seberapa hebat sosok ini, ia mampu menumbangkan si pemburu hanya dalam waktu singkat. Keesokan harinya, Kuro yang berstatus ninja pengangguran ditemui Kato yang ingin memberikan misi yang mana dari percakapan mereka saat ini, diketahuilah jika Kuro merupakan ninja terakhir dari klan yang paling terkenal bernama Kumogakure yang hampir musnah. Dan mengenai pekerjaan yang Kato berikan adalah menyelidiki organisasi bawah tanah bernama Under Ninja yang beranggotakan para ninja pembelot yang keluar dari organisasi. Hai. 今回の標的はアンダー忍者だ。 Under Ninja yang diketahui telah membangun markas di sekolah SMA, membuat Kuro harus menyelinap masuk ke sekolah tersebut dengan menyamar sebagai mahasiswa. Dan meski Kuro saat ini berumur 24 tahun, Kato sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu, karena masalah ini harus segera diselidiki dan Kuro dianggap cocok untuk melakukannya. 天井から爪楊枝が落ちてきまして。10点。 Setelah Kato pergi, Kuro yang diberi pakaian sekolah termasuk jaket khusus untuk seorang ninja sangat dibuat takjub saat mencoba jaket tersebut yang dapat membuat setengah badannya jadi tak kasat mata. Hingga tak lama ia diminta tolong oleh tetangga wanita yang ingin diambilkan pisau toilet. ペーパーを起き上がって社会的に抹消すっかんね。 どうぞ
見てんじゃねえよ。 Sebagai permintaan maaf atas kejadian itu, Kuro mengambil 2 kali minuman dari kamar tengah lain yang terhubung langsung ke kamarnya. Dan karena terlalu asik mengobrol hingga larut malam, si wanita yang tepar pun membuat Kuro lekas mengantarkannya, di mana tetangga yang baru pulang kerja sangat dibuat kesal saat menyadari minuman dalam kulkas miliknya sudah habis. なんで閉めるのさ。 Keesokan harinya, saat Kuro pergi ke sekolah untuk mengikuti tes, ia bertemu dengan seorang siswi bernama Noguchi yang akan remedial ujian, dan setelah guru di sana mempersilahkan masuk ke dalam kelas, Noguchi rupanya masuk ke ruangan yang sama, dan itu jadi masalah terbesar bagi Kuro karena kode jawaban soal yang telah disiapkan oleh Kato telah berada di samping tempat duduk wanita tersebut. あの人が言ってた通り、床に答えがある。忍びの暗号、五色米。これで大丈夫だ。 Karena hanya Kuro selaku ninja sajalah yang mengerti akan kode itu, Noguchi yang menganggap beras di lantai adalah gerombolan serangga seketika berteriak ketakutan hingga membuat si guru langsung menghampirinya, di mana Kuro yang tidak ingin kehilangan kode jawaban lekas mengulur waktu supaya Noguchi tidak segera membersihkan beras itu. あ、消しゴム落としちゃった。 Kuro yang sengaja menunggu kepulangan Noguchi menyarankan wanita itu untuk mampir ke rumahnya, di mana Noguchi yang sempat menolak karena mereka tidak memiliki hubungan, akhirnya setuju meski belum mengetahui tujuan dari pria yang baru dikenalnya ini. Namun alih-alih dibawa masuk ke dalam rumah, malah membawa Noguchi ke atas genteng untuk hanya sekedar mengobrol. 段階を踏まずに男の部屋は嫌なんだろう？ビール？うん。 Di sana Kuro yang ingin menggali informasi terkait rumor yang ada di sekolah mulai bertanya dari hal sederhana seperti aksi perundungan di mana Noguchi yang mengenal seorang siswa bernama Ita memberitahu jika siswa itu telah diberhenti sekolah akibat sering dibully, dan Ita sendiri suka mengambil foto wanita yang sedang di kamar mandi. 女子の盗撮動画みたいなことしてたから。それは良くないな。学校の噂話とかは。なんかあるかな。 Mengenai rumor yang beredar, Noguchi menjelaskan jika sekolah itu dulunya adalah tempat latihan militer yang katanya terdapat pintu masuk menuju ruang bawah tanah, yang mana menurut warga sekitar pernah ada yang mencoba masuk namun tak kunjung kembali hingga sampai saat ini. Di sekolah ada petugas keamanan yang tampak selalu berperilaku aneh sehingga Kuro yang mendengarnya curiga jika petugas keamanan itu adalah salah satu dari anggota ninja. そろそろ帰ろうかな。 手前から5段目、下から10段目の瓦は脆くなってる。 Setelah mengantar Noguchi pulang, Kuro yang mendapati tetangga sebelah tengah menggunakan bra milik tetangga perempuan mereka langsung meminta klarifikasi terhadap pria itu, di mana si pria yang menjelaskan jika dirinya tak sengaja menemukan bra tersebut, memberitahu jika sebelumnya ada pemuda misterius yang berperilaku aneh di depan apartemen sambil menerbangkan sebuah drone. あれは2週間前かな。 Untuk memastikan kebenarannya, Kuro lantas menggantungkan bra di depan apartemen untuk menjebak pemuda itu agar datang, dan bermodalkan jaket tak kasat mata, ia berhasil mengoceh si pemuda dan menyetrumnya hingga tak sadarkan diri. 効くね、テーザー銃。 Saat diinterogasi, si pemuda yang ternyata bernama Ita jujur terkait dirinya yang sering dirundung, dan itulah alasan yang membuatnya suka berkeliaran di malam hari, di mana Kuro yang kasihan terhadap Ita berjanji akan melindunginya mulai esok hari dengan syarat kita harus kembali ke sekolah. かわいい。じゃあを拾ってわざわざ届けてくれたんです。ああ。いえ。隣のおばちゃんが日当たり悪いからってうちで干してあげてたやろ。 川田さんのじゃないんですね。 Keesokan harinya, Kuro yang berangkat ke sekolah dengan Ita memilih jalan memutar untuk mampir ke rumah Noguchi, di mana Ita yang cukup terkejut saat mengetahui kedekatan mereka membuat Noguchi malu-malu karena sebenarnya telah jatuh hati pada Kuro. Namun Kuro tidak peka dengan perasaan yang dimiliki wanita itu. 黒さん疎いな。ほら行くよ。
Sesampainya di kelas, Kuro selaku murid pindahan langsung diperkenalkan oleh Pak Guru, sedangkan Ita yang sudah lama tidak masuk mendapatkan ejekan dari teman-temannya. Dan karena Kuro sudah berjanji akan melindungi Ita dari perundungan, ia pun membantunya supaya tidak terlihat lemah di depan orang yang suka mengganggunya. Setelah berkenalan dengan salah satu murid bernama Sato, Kuro yang menyadari jika dirinya sedang diawasi lekas keluar dari kelas yang memeriksa yang mana setelah keberadaan orang itu ditemukan, ternyata sosok tersebut juga merupakan seorang ninja bernama Shion, di mana tujuan datang ke sekolah ini sama seperti Kuro yang mendapat tugas untuk menyelidiki Anrin Ninja. どうやら複数の芸人が潜入してるみたいですね。それよりこんなところで話してていいのか。あ、僕この前の忍者狩り捕獲の現場にもいたんですよ。 Shion yang mengaku ada di lokasi kejadian saat Suzuki mendapati si pemburu ninja, mengungkapkan rasa kesal karena seharusnya dialah orang yang membantu Suzuki malam itu. Namun pembicara mereka kali ini harus terhenti karena ada orang lain yang mengawasi di mana orang itu adalah si petugas keamanan yang sempat Noguchi ceritakan. 321円。 Sementara itu, Ita yang berpapasan dengan seorang siswi bernama Yamada dimintai tolong untuk memindahkan barang-barang di mana Kuro yang melihat hal itu memutuskan untuk membuntutinya karena curiga itu adalah pembulian. Dan benar saja, Yamada ternyata diperintahkan oleh dua siswa pembuli yang salah satunya bernama Nohechi yang ingin Ita dibawa di hadapan mereka. エータ、誰でもわかるトラップに引っかかっている。 Dalam situasi terpojok, itulah Kuro memanfaatkan jaket tak kasat mata. Meski hanya sebatas menutup setengah badan, ia ingin memberikan pelajaran terhadap Noheji dan rekannya selaku pembuli supaya tidak lagi mengganggu Ita. Noguchi yang sempat cemburu melihat Sato berkenalan dengan Kuro memberitahukan perihal kedekatannya dengan pria itu supaya Sato tidak berani macam-macam. Hingga tak lama, Kuro menghampiri mereka untuk sekedar bertanya terkait keberadaan si petugas keamanan dan langsung pergi begitu saja. 私もう家行ってっから私の方がリード。別にマウント取らなくていいですよ。 Setibanya di rumah kartel sekolah, Kuro disambut petugas keamanan bernama Mamat yang saat ini menganggapnya musuh. Ia, yang dicurigai sebagai salah satu anggota dari Under Ninja, langsung diinterogasi terkait tujuannya menyelinap di sekolah ini. 出直してもいいんですけど。ゆっくりお茶でもしてゆきたま。 Mamat yang rupanya bukan anggota dari Under Ninja menjelaskan jika dirinya hanya seorang petugas keamanan yang mengabdikan diri untuk melindungi sekolah ini, di mana Kuro yang tidak ingin ada kesalahpahaman di antara mereka memperingatkan Mamat agar mengakhiri perselisihan karena Kuro memiliki kontrol untuk mengendalikan senjata satelit bernama Ton yang dapat menghabisi siapapun hanya dalam hitungan detik. Suzuki yang mendapat pesan peringatan dari kantor pusat harus berhati-hati karena saat ini ada sosok tak kasat mata yang melakukan pembunuhan terhadap ninja. Ia yang sadar jika itu adalah perbuatan Under Ninja seketika mendapat serangan dari sosok tak kasat mata yang berniat menghabisinya. 本当に見えない。気配も消してやがる。吉田先生、私死ぬかもしれない。どうかしたんですか？今すぐ逃げ。 Sato yang kebetulan ada di area itu dijadikan tawanan oleh si ninja tak kasat mata. Ia yang tidak menduga jika ninja yang akan dirinya bunuh kali ini adalah Suzuki hanya memberikan peringatan yakni tidak lama lagi akan melakukan pembantaian di sekolah. Dan Suzuki diharapkan hadir untuk ikut jadi korban dalam insiden tersebut. 大丈夫だった？はい。
Keesokan harinya, Ita ditemui Nahoji yang ingin membicarakan sesuatu. Ia yang curiga akan dibully, kali ini dugaannya salah karena Nahoji sekedar ingin meminta bantuan supaya dipertemukan dengan Kuro. Meski pada akhirnya Kuro sendirilah yang datang menemui mereka. 珍しい名字には目がないたちの。どんな太刀ですかそれ。 Di sana, Nahoji yang tertarik dengan hal-hal yang berbau penindasan, ingin Kuro membantunya dalam mencari seseorang. Ia pernah mendengar rumor jika di sekolah ini ada anak badung legendaris yang katanya tinggal di ruang bawah tanah, sehingga Kuro yang curiga apa yang dikatakan Nahoji ada kaitannya dengan Under Ninja setuju untuk bekerja sama mencari sosok tersebut. 誰から聞いた？俺は山田から聞いた。山田。 Malam harinya, Kuro yang diberitahu terkait Under Ninja yang akan melakukan serangan, memberitahu Kato jika dirinya sudah memiliki rencana untuk menangani masalah ini. Ia juga mengingatkan terkait roket yang belum lama ini telah meluncur ke luar angkasa dan itu bisa saja adalah rencana Under Ninja untuk mengubah sistem tone secara manual. Dan setelah pertemuan selesai, Kuro menemui Kunoichi untuk memperingatkan agar tidak masuk sekolah esok hari. ちょっと待ってよ、わけわかんないんだけど。俺のこと心配してんの？別に。 Tanpa mendengar peringatan itu, Kunoichi tetap pergi ke sekolah dan mencari keberadaan Kuro yang tidak masuk kelas, di mana Mamat yang mendengar penjelasan dari Kunoichi lantas menitipkan sebuah kotak kecil untuk diberikan kepada Kuro jika nanti bertemu. Sedangkan di dalam kelas, ninja tak kasat mata sudah memulai pergerakan, kini memulai pembantaian di salah satu kelas. Sementara Shion dan Suzuki mendapat tugas untuk mengamankan situasi. Kuro sendiri kini pergi ke hutan yang ada di belakang sekolah dan menemukan pintu rahasia untuk masuk ke ruang bawah tanah, di mana Kunoichi yang tidak berani masuk ke dalam membuat Kuro akhirnya memilih pergi seorang diri karena Ita juga 11-12 dengan pria tersebut. Para murid yang dihimbau kepala sekolah agar pergi ke lapangan, dihentikan Mamat yang mengetahui jika itu sudah termasuk rencana Under Ninja yang ingin mengumpulkan semua orang supaya lebih mudah dihabisi. Maka dari itu, ia pun meminta para murid agar masuk ke kelasnya masing-masing. Sedangkan untuk Suzuki, Mamat memberikan informasi terkait keberadaan ninja tak kasat mata. 順風寺の使い手と人がつながったか。 Tak butuh waktu lama, Suzuki yang menyadari kehadiran ninja itu lantas menanyakan identitas sosok tersebut yang sebenarnya. Dan disinilah kita akhirnya mengetahui bahwa sosok di balik pakaian tak kasat mata ini adalah teman masa SMA Suzuki bernama Saruta. Namun karena kali ini sudah beda cerita, Saruta pun berniat akan menghabisi Suzuki. Dalam situasi terpojok itulah, Kato datang tepat waktu untuk langsung mengambil alih. Ia meminta Suzuki agar segera pergi, sedangkan dirinya akan menghadapi Saruta yang notabene masih berada di level jauh darinya. Saruta yang sadar jika dirinya tidak mampu mengalahkan Kato, memilih pergi demi menyelamatkan diri. Sedangkan di sisi lain, Kunoichi yang masih berkeliling mencari keberadaan Kuro, akhirnya bertemu dengan Ita dan mendapatkan informasi terkait Kuro yang pergi ke ruang bawah tanah. Sehingga tanpa buang waktu, Kunoichi langsung bergegas untuk menyusulnya. Ita 先行ってて。ちょっとこっち来てくれる？僕ですか？ Saruta yang kali ini bertemu dengan Shion menganggap jika pertarungan mereka akan menarik karena Shion ini adalah satu dari 7 pendekar ninja terkenal di mana tujuan Saruta melakukan kekacauan ini di sekolah adalah untuk mengincar Shion sebagai target utama yang harus dihabisi. Beralih pada Kuro yang masih menyusuri ruang bawah tanah,
Ia bertemu dengan Yamada yang ternyata merupakan pimpinan dari Under Ninja, di mana Yamada yang tidak ingin memberitahu terkait tujuannya di sekolah ini, membuat Kuro tidak memiliki pilihan kecuali menghajar wanita ninja itu. さあ素手でやるか。いいよ。そういうのをすんなり答えると。Yamada yang lebih unggul di bidang bertarung menyarankan Kuro agar menggunakan ton jika ingin segera menghabisinya. Namun Kuro yang sebenarnya sudah mengetahui tujuan Under Ninja adalah merebut satelit. Kali ini tidak bisa sembarangan menggunakan ton, karena bisa jadi Yamada dapat mengatur sistem koordinat serangan karena teknologi yang dimiliki Under Ninja jauh lebih maju. トンの座標を確認したんだろう。トンを乗っ取るつもりか。質問多いなぁ。しつこい男子はモテないよ。 Sesuai prediksi, roket yang belum lama ini meluncur keluar angkasa telah mengirimkan satu anggota Under Ninja yang bertugas mengubah sistem ton secara manual, sehingga Shion yang baru selesai dengan Saruta disarankan Kato agar segera meninggalkan area sekolah. Sedangkan Kuro yang masih sibuk menghadapi Yamada ditemui Noguchi yang ingin memberikan kotak dari Mamat, di mana kotak itu berisi sebuah cincin yang dapat memanggil sebuah katana. Setelah cukup lama memikirkan strategi untuk menyerang, Kuro yang sadar jika dirinya tidak dapat mengalahkan Yamada, memilih untuk mengambil langkah beresiko, yakni dengan cara melukai tubuh satu sama lain sehingga pada situasi ini, Yamada akhirnya mau buka suara terkait tujuannya yang bukan hanya ingin mengambil alih ton. Ia akan menghancurkan sekolah tersebut dengan alasan memiliki sejarah perang, sehingga tepat saat Yamada sudah menghembuskan napas terakhirnya, Kuro yang mengetahui sekolah ini sedang jadi incaran ton, lantas mengajak Kunoichi untuk pergi dari sana. Naas, ton yang sudah lebih dulu diambil alih kini menembakkan laser penghancur untuk menghancurkan sekolah, sehingga Kuro yang ingin Kunoichi selamat dari reruntuhan lantas memberikan jaket tak kasat mata miliknya. Karena memiliki fitur pelindung dan meski Kuro gugur dalam misi ini, akan ada pengganti dirinya yang jauh lebih kuat untuk memberantas Under Ninja sampai ke akarnya. Dan film pun tamat.